Besar, tugas 2.1.a.8 koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi dengan saya Siti Nadia SPDI dari SMA Negeri 1 Lembas Lawang, Kabupaten Aceh Besar. SPD sebagai fasilitator dan Ibu Diana HS SPD sebagai tenaga praktik, dan saya sendiri Siti Nadia SPDI sebagai calon guru penggerak Kabupaten Aceh Besar. Apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana hal ini dapat dilakukan di kelas? Keputusan masuk akal atau common sense yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid, dan pembelajaran berdiferensiasi haruslah berakar pada pemenuhan kebutuhan belajar murid dan bagaimana guru merespon kebutuhan belajar tersebut. Pembelajaran berdiferensiasi dapat dilakukan di kelas dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, merumuskan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Kemudian, memetakan kebutuhan belajar berdasarkan kesiapan belajar, minat, dan profil peserta didik. Yang kemudian, menciptakan suasana belajar yang kolaboratif dan positif di dalam lingkungan belajar kelasnya. Kemudian, melakukan penilaian yang berkelanjutan atau ongoing assessment, dan melakukan diferensiasi konten, diferensiasi produk, dan diferensiasi proses. Bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal? Pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal, dikarenakan pembelajaran berdiferensiasi berpihak pada murid, menciptakan lingkungan belajar yang positif, kolaboratif, dan saling menghargai, serta adanya strategi pembelajaran yang didasari oleh kebutuhan murid, meliputi kesiapan belajar, minat, dan profil belajar peserta didik. Ada 3 pemetaan kebutuhan belajar peserta didik yang dapat dilakukan oleh seorang guru. Yang pertama adalah kesiapan belajarnya, yang kedua minat, dan yang ketiga adalah profil belajar. Kesiapan belajar atau readiness adalah kapasitas untuk mempelajari materi, konsep, atau keterampilan baru. Dan minat belajar adalah guru memberikan kebebasan kepada peserta didiknya untuk belajar sesuai dengan minat mereka. Belajar sesuai dengan minat dapat meningkatkan motivasi peserta didik. Dan yang terakhir yaitu memetakan profil belajar. Guru mengidentifikasi lingkungan belajar, pengaruh budaya, dari santai menjadi terstruktur, mandiri atau kelompok, gaya belajar peserta didik yang yaitu visual, auditory, atau kinestetik. Sementara ada 3 strategi diferensiasi yang bisa dilakukan oleh seorang guru selama proses pembelajaran. Yang pertama yaitu diferensiasi konten, yaitu memvariasikan materi pembelajaran kepada peserta didik berdasarkan kebutuhan. Dilihat dari kesiapan belajar secara konkret atau abstrak, minat belajar peserta didik dengan mempersiapkan topik atau materi sesuai dengan minat peserta didik. Kemudian, ada diferensiasi proses, yaitu usaha untuk membantu murid memahami materi pembelajaran dengan memberikan beberapa kegiatan pembelajaran atau scaffolding sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Kemudian yang terakhir yaitu diferensiasi produk, berupa tagihan atau hasil yang diharapkan setelah proses pembelajaran, baik berupa hasil tes, presentasi atau diskusi, pertunjukan, pidato, diagram, dan lainnya yang mencerminkan pemahaman peserta didik dari tujuan yang diharapkan dalam pembelajaran. Bagaimana Anda melihat kaitan antara materi dalam modul ini dengan modul lain di program pendidikan guru penggerak? Pendidikan calon guru penggerak dimulai dari modul 1.1 filosofi Ki Hajar Dewantara, kemudian 1.2 nilai dan peran guru penggerak, dilanjutkan dengan 1.3 visi guru penggerak,
Dan yang keempat 1.4 budaya positif. Dan yang terakhir yang sedang kita pelajari saat ini adalah 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Semuanya berpusat atau berarah pada pendidikan yang berpihak pada peserta didik. Dan tujuan dari pendidikan itu sendiri adalah untuk meraih keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia ataupun sebagai makhluk sosial ataupun dalam masyarakat. Keterkaitan antar materi dari semua modul yaitu pada modul 1.1 Filosofi Ki Hajar Dewantara, Filosofi Pendidikan Ki Hajar Dewantara, pembelajaran berdiferensiasi dapat mewujudkan merdeka belajar. Berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah menuntun anak sesuai kodrat alam dan kodrat zaman, dengan berpihak kepada anak sesuai dengan perkembangan minat, bakat, dan potensi anak. Hal ini berkaitan erat dengan pembelajaran berdiferensiasi yang bertujuan memberikan pembelajaran kepada anak dengan cara memetakan kebutuhan murid sesuai dengan kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar peserta didik. Pada modul 1.2, yaitu nilai dan peran guru penggerak, dalam memetakan kebutuhan belajar murid, dibutuhkan guru yang memiliki nilai reflektif terhadap proses pembelajaran yang sudah dilaluinya bersama murid. Guru harus inovatif membuat media pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid dan harus mampu berkolaborasi dengan murid, sesama guru, dan orang tua murid untuk mendapatkan informasi tentang karakter belajar peserta didik. Kemudian, keterkaitan antar modul 1.3 tentang visi guru penggerak. Seorang guru penggerak tentu memiliki visi yang bermuara pada pembelajaran yang berpihak pada anak. Tentu saja, hal ini sesuai dengan pembelajaran berdiferensiasi, menyesuaikan kebutuhan belajar anak berdasarkan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar murid. Untuk menciptakan pembelajaran berdiferensiasi, guru penggerak harus mampu berkolaborasi dan mengidentifikasi kekuatan yang dimiliki oleh sekolah, sehingga mampu mendukung dan mampu mendorong terwujudnya visi dan mendukung perkembangan murid berdasarkan pemetaan kebutuhan murid. Kemudian dengan modul 1.4 yaitu budaya positif. Budaya positif adalah perwujudan dari nilai-nilai kebajikan universal yang diterapkan di sekolah. Dengan terciptanya keyakinan kelas dan lingkungan serta budaya positif akan menciptakan suasana yang nyaman dan aman yang tentu saja sangat mendukung penerapan pembelajaran berdiferensiasi di sekolah. Dari pemaparan sebelumnya, bisa kita ambil kesimpulan bahwa pembelajaran berdiferensiasi merupakan upaya yang dilakukan dalam pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid yang berbeda-beda dengan melakukan diferensiasi pada konten, proses, dan produk belajar yang didasari oleh hasil dari identifikasi kebutuhan belajar yaitu minat, kesiapan, dan profil belajar murid. Untuk memastikan kesuksesan belajar setiap individu murid yang berbeda-beda, sebagaimana yang sudah kita pahami bahwa anak bukanlah sebuah kertas kosong yang bisa kita isi apa saja yang kita inginkan. Namun, mereka itu seperti sebuah benih yang harus dirawat agar tumbuh sebagaimana kodratnya. Dengan pembelajaran berdiferensiasi ini, guru sadar akan perbedaan kodrat muridnya, sehingga setiap individu memerlukan perlakuan yang berbeda-beda untuk mencapai tumbuh kembangnya secara maksimal dan secara optimal, sehingga bisa mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Terima kasih kami ucapkan atas perhatiannya. Salam sehat dan bahagia.